Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Setelah kemarin kita mempelajari tentang pengertian Al-Quran dan fungsi Al-Quran, pada kali ini kita akan membahas tentang hadis. Yang pertama adalah pengertian hadis. Secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan pembicaraan atau cerita. Sedangkan menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan, sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Adapun yang dimaksud perkataan di sini adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang dimaksud di sini adalah penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syarak yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Kemudian yang ketiga adalah takdir. Takdir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Yang keempat, sifat, keadaan, dan himmah atau keinginan Rasulullah SAW. Sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad SAW merupakan komponen hadis yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun moral atau akhlaknya, silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Yang ketiga, himmah atau keinginan. Keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa, mereka berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9 atau tanggal 9 pada bulan Asyura." Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah menguatkan atau mengukuhkan dan menegakkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global. Banyak ayat atau perintah atau larangan dalam Al-Quran yang sifatnya masih umum, belum terinci. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga perintah yang ada belum bisa dilaksanakan. Misalnya perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat ini diperintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan di beberapa surah dan ayat yang lain. Namun tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat. Yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang tak ada atau hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki, dan lain-lain. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang disyaratkan berlaku secara umum. Seluruh manusia atau umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah, dan lain-lain. Kemudian, fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam, yaitu yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya ditujukan hanya pada umat pada zaman tertentu saja, berbeda dengan Al-Quran yang digunakan oleh siapapun sampai akhir zaman. Yang kedua, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam.
Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memenuhi syariat. Demikian penjelasan tentang materi Al-Quran hadis pertama. Apabila masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan lewat komentar atau lewat WA group. Sekian pertemuan kali ini, sampai jumpa di materi yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.